Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Usman. Pada hari ini saya akan coba membahas mengenai berkas personal sebagai aset pada perusahaan atau organisasi. Sebelum kita mulai mengenai berkas personalnya, saya akan membahas dulu apa itu aset. Aset dalam sudut pandang ekonomi itu bisa diartikan sebagai semua sumber ekonomi atau kekayaan yang dimiliki oleh suatu individu atau entitas yang diharapkan dapat memberi manfaat usaha pada masa yang akan datang ataupun di sekarang. Dalam dunia akuntansi mungkin disebut juga sebagai aktiva. Dan ada beberapa cara untuk mendapatkan aset tersebut. Misalnya dengan membeli, membangun sendiri atau membuat, atau melalui pertukaran atau barter. Nah, untuk mendapatkan pengakuan sebagai aset, maka semua sumber ekonomi tadi, aset tadi harus bisa diukur dengan satuan mata uang. Aset memiliki karakteristik sebagai berikut. Pertama, memiliki manfaat ekonomi yang dapat diperoleh di hari ini atau di masa yang akan datang. Kemudian dia dikuasai atau dikendalikan oleh suatu entitas atau individu. Dan yang ketiga, hasil dari transaksi atau peristiwa yang terjadi pada masa lalu atau dari proses bisnis yang terjadi di masa lalu atau masa sekarang. Kalau kita perhatikan baik-baik dari tiga karakteristik tadi, sebenarnya kalau kita kaji lebih jauh, maka kita bisa menganggap bahwa arsip atau rekod itu adalah salah satu bagian dari aset juga. Karena arsip punya manfaat ekonomi yang bisa diperoleh di hari ini ataupun di masa akan datang karena bisa membantu dalam proses fungsi bisnis. Yang kedua, dia dikuasai dan dikendalikan oleh suatu individu atau entitas karena dikelola informasi, karena arsip dikelola oleh suatu organisasi. Dan yang ketiga, dokumen atau arsip itu adalah hasil samping dari suatu kegiatan atau peristiwa bisnis yang terjadi di baik yang masa lalu maupun yang masa sekarang. Tapi kalau kita kembali lagi ke konteksnya ekonomi, aset itu menurut fisiknya dibagi jadi dua. Ada aset berwujud dan tidak berwujud. Aset berwujud atau tangible tentu yang bisa dilihat oleh mata, yang bisa dipegang. Misalnya rumah, uang, emas, surat berharga, kendaraan, tanah, gedung, dan lain sebagainya. Sementara aset yang tidak berwujud atau intangible asset antara lain adalah aset yang sifatnya lebih abstrak seperti hak paten, merek dagang, goodwill, hak cipta, kekayaan intelektual, dan yang lainnya. Maka seringkali dalam berbagai macam entitas usaha atau bisnis atau individu tidak menganggap sebagai informasi sebagai aset. Padahal informasi itu adalah aset yang dalam bentuk intangible atau tidak terlihat. Informasi mungkin tidak bisa terlihat secara kasat mata kalau tidak dituangkan dalam dokumen atau arsip. Tapi dia sangat diperlukan untuk menyediakan atau membuat suatu produk atau jasa. Karena pada dasarnya setiap organisasi atau entitas itu dalam proses bisnisnya adalah memberikan jasa atau membuat produk atau memberikan jasa kepada customer-nya atau siapapun yang dia layankan. Aset sebagai informasi memang berbeda dengan aset finansial, aset manusia atau sumber daya manusia, dan physical asset atau resources. Jadi, kalau dalam konteks informasi aset, entitas atau organisasi itu termasuk diantaranya seluruh data, dokumen, arsip, konten, dan pengetahuan yang dimiliki oleh suatu badan atau suatu organisasi. Kemudian dalam semua bentuk media, baik itu dalam bentuk kertas, baik itu digital, film, dan lain sebagainya. Dan juga dalam bentuk format, entah apakah itu dalam bentuk email, spreadsheet, dokumen teks, peta, atau blueprint, dan lain sebagainya. Kenapa informasi sebagai aset itu penting? Karena banyak organisasi tidak menganggap informasi sebagai aset. Padahal setiap tadi saya bilang organisasi itu ada biasanya untuk memproduksi produk atau memberikan jasa yang diberikan kepada klien atau customer-nya. Nah, dalam prosesnya banyak sumber daya yang dibutuhkan untuk memberikan hal tersebut, entah itu membuat produk atau memberikan jasa. Misalnya sumber daya uang, ya, modal usaha. Kemudian yang kedua kita butuh infrastruktur, entah itu dalam bentuk pabrik, mesin, kantor, atau ruang yang untuk memberikan layanan, lain sebagainya. Itu adalah hal yang dibutuhkan untuk memberikan produk, membuat produk atau memberikan layanan. Dan yang ketiga, sumber daya manusia yang mengerjakannya, entah itu berhubungan atau berkomunikasi dengan customer atau yang menjalankan mesin-mesin tersebut sehingga dapat menghasilkan suatu produk.
Dan yang keempat, yang sering terlewat dan sering tidak dianggap sebagai hal yang dibutuhkan untuk membuat produk dan jasa, itu adalah informasi. Informasi, data, dan pengetahuan itu semua sebenarnya dibutuhkan dalam semua proses tadi. Karena contohnya tidak mungkin sebuah pabrik menjalankan mesin tanpa ada orang yang mengetahui bagaimana cara untuk menjalankan mesin tersebut. Itu misalnya dalam membuat produk. Dalam memberikan jasa, tentu informasi yang ada pada atau knowledge yang ada pada orang yang memberikan ke kliennya atau ke customernya itu adalah informasi yang dibutuhkan, aset informasi yang dibutuhkan untuk dapat memberikan layanan tersebut. Nah, ini yang seringkali entitas atau organisasi itu nggak sadar bahwa dalam prosesnya itu butuh data, informasi, dan pengetahuan, sehingga seringkali tidak dianggap sebagai aset. Padahal, semua usaha atau semua organisasi itu, terutama yang usaha ya, pengennya adalah efisiensi. Inginnya dengan sumber daya sesedikit mungkin itu bisa menghasilkan sebanyak mungkin produk atau jasa yang bisa diberikan ke banyak orang. Dan kalau kita telisik lagi tadi bahwasanya setiap proses itu membutuhkan informasi, maka kita bisa bilang bahwa informasi adalah hal yang penting yang dibutuhkan dalam setiap aktivitas bisnis dan proses bisnis. Dan beda seperti aset yang lain, informasi itu tidak tergantikan. Karena kalau misalnya diganti dengan informasi yang lain, maka pasti akan berbeda outputnya. Beda dengan halnya mesin atau misalnya mesin, infrastruktur, atau orang itu bisa digantikan. Tapi kalau informasinya diganti, maka bisa jadi akan keliru hasilnya. Kenapa informasi sebagai aset itu penting? Yang pertama, aset itu dapat menambah efektivitas dari pembuatan produk. Perusahaan yang menyadari bahwa informasi itu sebagai aset akan mendapatkan beberapa manfaat, seperti misalnya untuk yang internalnya ya, untuk ke staffnya, mereka dapat menghasilkan dengan lebih cepat, dapat membantu pengambilan keputusan, dan dapat meningkatkan kepuasan dari stafnya atau pegawainya. Kemudian manfaat untuk ke klien dapat meningkatkan layanan, dapat menyediakan layanan baru, mungkin bisa mengurangi harga, dan mempercepat pengiriman atau mempercepat prosesnya. Dan untuk organisasi secara keseluruhan dapat meningkatkan layanan dan mengurangi biaya, meningkatkan produktivitas, kemudian dapat mengurangi risiko, dan meningkatkan compliance terhadap aspek hukum. Nah, dalam konteks berkas personal, kalau saya coba spesifikkan, dalam berkas personal tentu juga dapat diartikan sebagai aset informasi. Apa yang bisa didapat dari berkas personal sebagai aset informasi adalah beberapa hal yang bisa didapat. Yang pertama, pemetaan beban kerja dan kompetensi dari setiap sumber daya manusia yang dimiliki. Dengan pengelolaan berkas personal yang baik, maka suatu organisasi bisa mengukur di mana expertise setiap masing-masing kepala yang dia miliki. Ya, maksudnya setiap kepala tuh berarti orang-orang yang di sana tuh punya kompetensinya apa aja. Maka organisasi tersebut bisa menaruh orang yang tepat di tempat yang tepat. Jadi misalnya ada orang yang jagonya bicara atau jagonya mempersuasi orang, maka dia bisa ditaruh di marketing misalnya, atau ada orang yang lebih kuat dalam analisisnya, mungkin dia bisa ditempatkan di bagian riset dan pengembangan produk misalnya, seperti itu. Ketika suatu perusahaan sudah dapat memetakan kompetensi yang dimiliki oleh perusahaannya berdasarkan dengan berkas personal yang dimiliki, maka akan sangat banyak manfaat yang didapat dari pemetaan kerja tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan berkas personal yang sudah baik, maka setiap urusan, misalnya ada kenaikan pangkat, kebutuhan untuk naik jabatan, dan lain sebagainya, akan terkelola atau dapat terorganisasi dengan baik, dan dapat dilihat mana yang sudah pantas untuk naik jabatan, mana yang belum, mana yang perlu ditingkatkan kinerjanya, dan lain sebagainya. Dari proses tersebut, organisasi bisa memberikan treatment yang tepat untuk masing-masing pegawainya dengan bantuan berkas personal yang sudah rapi. Yang ketiga, organisasi menjalankan bisnisnya membutuhkan biaya. Dengan pengelolaan berkas personal yang sudah bagus, maka waktu pengurusan beberapa kewajiban perusahaan dalam mengelola misalnya kewajiban pajak, tunjangan kesehatan akan berkurang drastis ketika sudah pengelolaan arsip berkas personal sudah baik. Hal ini akan mengakibatkan ada penurunan biaya yang signifikan dalam mengelola, karena waktu yang dibutuhkan untuk mengelola dokumen tersebut sudah semakin sedikit.
makin efisien dan membuat efektivitas kerjanya meningkat. Dan yang keempat, jika suatu organisasi telah menganggap informasi sebagai aset, terutama yang berkas personalnya, maka akan meningkatkan kepatuhan hukum yang berlaku di negara tersebut atau di Indonesia, terutama misalnya berkaitan dengan undang-undang atau peraturan pemerintah terkait dengan pengelolaan sumber daya manusia. Namun pada trennya, itu masih banyak organisasi yang belum menganggap informasi sebagai aset dan masih menganggap informasi atau dokumen atau rekod itu selesai dengan penggunaan IT. Padahal seringkali IT itu biasanya mungkin mahal, ya, terus kemudian kadang lambat dan seringkali error. Dan tidak cukup hanya dengan software maka selesai masalah manajemen informasi tadi. Sekian informasi yang bisa saya berikan. Jika kamu punya pendapat lain mengenai informasi sebagai aset, terutama pada berkas personal, kamu bisa ikut komentar. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.